Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Ya. Ada sukacita hari ini? Apa kabarnya? Luar biasa. Oke, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau tundukkan kepala kita. Makasih ya Tuhan, Kau sungguh baik dan Kau sungguh ajaib dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan Yesus sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Mari ya Tuhan, biarlah ya Bapa, Kau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang ajaib. Biarlah setiap bangsa bersatu memuji Tuhan dan bertekuk lutut di hadapan-Nya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar
kasih ya Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau layak ditinggikan ya Bapa, Engkau layak dipuji dan disembah ya Bapa, karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah setiap hari Tuhan kami melihat kemegahan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersatu hati, umat-Mu ya Bapa, kami mau meninggikan, kami mau memuliakan nama-Mu. Biarlah ya Tuhan, setiap pujian dan penyembahan kami itu boleh menarik kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Boleh mungkin sapa dulu kanan kiri, kita katakan shalom. Oke, kita mau bersatu hati, kita mau angkat pujian. Satukanlah hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan. Mari kita bergandengan tangan Bapak Ibu semuanya. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukan hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Katakan ke samping kanan kiri ya. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan. Mari kita bergandengan tangan. Usahakan jangan sampai putus ya. Yo, mari gandengan tangan semuanya. Satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan. Kita mau bergandengan tangan lebih erat lagi di dalam Tuhan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga. Katakan bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga. Kita mau katakan ya, Teofila keluarga Allah. Teofila keluarga. Sekali lagi kita katakan Teofila keluarga Allah. Teofila keluarga. Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Kita sambung pujian kita dengan tiba saatnya. Di
kemuliaan bagi Tuhan. Saat ini silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat setiap anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, terkadang kami mencari hal-hal yang ada di luar Tuhan untuk solusi dari setiap permasalahan kami. Tapi sebenarnya Tuhan, yang Tuhan inginkan adalah kami harus mencari Tuhan. Mari Tuhan, karena hanya ada di dalam Engkau Tuhan, hanya di dalam Engkau ada kasih sejati, hanya di dalam Engkau ada pertolongan yang senantiasa ajaib dan senantiasa luar biasa di dalam hidup kami ya Bapa. Mari Tuhan ajar kami untuk selalu datang kepada Engkau. Kita angkat pujian ini, kami perlukan Engkau Tuhan. Kita mau katakan dengan sepenuh hati kita, kami memerlukan pertolongan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tidak mencari jalan-jalan yang lain, tapi biarlah kami hanya mencari Tuhan dalam setiap langkah kami. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami
kita satu dalam doa. Sewaktu kami melihat kembali diri kami, Tuhan, manusia yang penuh dengan kelemahan, manusia yang fana. Saat itu juga kami menyadari bahwa kami membutuhkan Engkau, Tuhan, dalam hidup kami. Saat itu juga kami menyadari bahwa tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa. Maka dari itu Tuhan, kami butuh Engkau berbicara bagi setiap kami melalui firman yang akan kami renungkan bersama Tuhan. Biarlah firman yang kami boleh dengar, kami boleh pahami. Biarlah pemahaman kami akan Tuhan dapat menolong kami untuk menjalani hidup yang sesuai dengan Tuhan mau. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin kami dalam mendengarkan firman hari ini. Biarlah kami boleh fokus Tuhan, dan biarlah kami boleh semakin mengenal Allah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan jemaat boleh duduk. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yes, saya bersyukur bisa ada di tempat ini beribadah dan juga melayani gereja GBI Theophila. Perkenalkan, nama saya Ken. Saya dulu ya kecil ya sekolah minggu di sini gitu, dan ya nggak kebayang bisa pelayanan di tempat ini lagi. Bapak bersyukur untuk karya Tuhan atas kehidupan kita semua. Dan hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan sama-sama bagian firman Tuhan dalam Roma 15 ayat 7. Roma 15 ayat 7. Roma 15 ayat 7. Oke, kita akan baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Roma 15 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Oke, Bapak Ibu, hari ini tema kita adalah tentang kesatuan jemaat. Oke, kesatuan jemaat. Bapak Ibu Saudara, perbedaan antar manusia adalah fakta yang kita tidak bisa hindari, tapi sulit untuk diterima. Nah, pada tahun 2019, oke, boleh di next. Oke. Ada seorang pria bernama Bapak Slamet, ya. Saya tahu Bapak Slamet itu tukang nasi goreng dekat rumah, tapi beda Slamet. Nah, Bapak Slamet ini ditolak tinggal di dusun karet karena beda agama. Jadi Pak Slamet tuh lagi mencari rumah kontrakan, kemudian dia ketemu di dusun karet. Dia sudah oke dengan pemilik rumah, negosiasi sudah baik, harga sudah oke. Kemudian dia pergi ke Pak RT untuk meminta izin tinggal. Dan di saat Pak RT melihat KTP kakaknya, dia melihat Pak Slamet bukan orang Muslim. Dan karena hal itu maka Pak Slamet tidak boleh tinggal di situ. Dari kisah ini kita melihat karena perbedaan agama, seseorang ditolak untuk tinggal. Dan perbedaan menjadi alasan dari penolakan tersebut. Saudara, kita juga bisa melihat sehari-hari mungkin di lingkungan kita karena perbedaan terjadi penolakan. Karena beda ekonomi, seseorang ditolak masuk ke dalam lingkaran pertemanan. Atau masih ada orang-orang yang menolak karena perbedaan suku. Keturunan Tionghoa bilang, gak usah deket-deket sama pribumi. Yang pribumi bilang, lu ngapain tinggal di negara gua? Sudah sana pulang ke negara lu sendiri. Gitu. Bahkan anak kecil juga bisa nolak main sama temannya karena beda kemampuan. Loh, aku gak mau main sama dia mah payah mainnya. Dan bagaimana kita sebagai orang Kristen Bapak Ibu? Orang yang memiliki Allah yang penuh kasih dan penerimaan. Apakah orang Kristen berbeda dibandingkan orang di dunia? Nyatanya seringkali gak juga. Si A yang lebih tua merendahkan C yang lebih muda. Katanya,
Udahlah kamu diem aja, kamu gak tahu apa-apa, kamu masih muda, gak usah ikut ngomong. Sebaliknya, si C nolak pendapat A. Aduh, dia si opa, si oma, aduh, udah tua, pikirannya udah kuno, gak usah didengerin. Oh bener juga, saya gak tahu ya. Kemudian si B, ada jemaat B menolak pergi ke acara temennya karena beda suku. Gitu. Dan bahkan di gereja, Bapak Ibu, di hari Minggu banyak orang datang ke ibadah, kemudian pergi tanpa komunikasi dengan jemaat lain. Karena dia pikir, ya udahlah, saya mah cukup ibadah aja ke Tuhan gitu. Saya nggak mau ngobrol sama jemaat lain, nggak nyambung gitu. Beda. Akhirnya kita sebagai satu gereja, diam-diam ternyata ada penolakan dalam hati. Kita menolak sesama tubuh Kristus. Karena apa? Perbedaan sekali lagi. Tetapi apakah Tuhan mau kita menolak perbedaan? Saudara, tentu jika Tuhan tahu kesamaan itu lebih baik untuk kita, Dia akan menciptakan kita semua sama. Gak ada perbedaan suku, gak ada perbedaan negara, warna kulit, gak ada. Dan semua ciptaan Tuhan itu sama warnanya. Gak ada kuning, merah, biru, semuanya putih. Dan gak ada ayam, bebek, babi, cuman ada lele. Saudara bisa bayangkan setiap hari kita makan lele. Gak ada soto ayam, ada soto lele. Karena Tuhan menciptakannya sama. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan menciptakan dengan keberagaman dan perbedaan yang ada. Dan buat Tuhan, manusia juga lebih baik diciptakan berbeda-beda. Dan tugas kita adalah menerima perbedaan itu. Maka pertanyaannya sekali lagi, bagaimana menerima orang yang berbeda dengan kita? Saudara, orang Kristen di Roma pernah mengalami permasalahan yang sama mengenai perbedaan di antara mereka. Kalau kita baca Roma 14, satu pasal sebelum ini, kita akan melihat ada dua jenis orang yang Paulus katakan. Ada orang yang lemah dan kuat. Boleh ditampilin PowerPoint-nya. Lemah dan kuat. Lemah dan kuat ini berbicara tentang iman mereka terhadap makanan dan minuman. Oke, makanan dan minuman. Si lemah ini adalah orang Yahudi. Si kuat adalah orang non-Yahudi. Mereka sangat berbeda. Orang Yahudi yang sudah percaya Yesus, mereka menaati hukum Musa. Sehingga ketika mereka melihat makanan, mereka bisa bilang ini halal dan haram. Apalagi di Roma banyak sekali persembahan berhala dan orang menyembah berhala dengan persembahan daging. Sehingga orang Yahudi takut gitu. Ini makanan bekas persembahan gimana? Saya lihat itu haram. Itu orang Yahudi. Orang non-Yahudi yang percaya pada Yesus, maka mereka bilang semua makanan boleh dimakan. Karena makanan adalah berkat Tuhan. Maka ketika orang non-Yahudi melihat Yahudi, mereka merendahkan dan mengejek. Mungkin mereka berkata, katanya udah percaya Yesus, tapi masih kau percaya haram dan halal. Aduh, lemah. Kamu ingat semua sudah halal dalam Kristus. Gak ada lagi makanan yang najis. Udahlah kamu gak usah sesat. Ini babi enak, udah kamu makan aja. Nyesel kalau kamu gak makan. Kalau kita ada di posisi orang Yahudi gimana? Keselin gak sih orang non-Yahudi? Gitu. Tapi orang Yahudi juga menghakimi Bapak Ibu. Mereka melihat orang non-Yahudi yang makan daging bekas persembahan berhala. Dan mereka bilang, kamu sesat, kamu makan makanan yang najis. Kamu berdosa, kamu juga penyembah berhala. Jadi akhirnya kedua kelompok ini saling menghakimi, saling menghina, saling menjelekkan satu sama lain. Mereka merasa kelompok mereka lebih benar daripada yang lain. Bayangkan kalau kita ada di situasi gereja di Roma, Bapak Ibu, tiap hari mungkin kita ngelihat berantem, gitu, ribut di dalam gereja. Dan mungkin kita juga pernah merendahkan orang lain.
menolak orang lain karena menurut kita mereka tuh kurang atau mereka ada salah. Mereka gak sesuai standar kita. Dan ironisnya penolakan terjadi dalam gereja. Tempat yang seharusnya komunitas Kristen tuh bisa belajar mengalami kasih Kristus, saling menerima, malah ditolak. Dan paling ironinya lagi justru banyak orang Kristen merasa saya lebih merasa diterima di luar gereja. Lalu pertanyaannya bagaimana Paulus menghadapi konflik perbedaan di Roma? Gimana? Saudara, di tengah konflik perbedaan, Paulus mau mereka tidak membiarkan perbedaan menjadi alasan mereka terpecah. Paulus mau mereka saling menerima meski ada perbedaan di antara mereka. Dalam Roma 15 ayat 7 dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dan kata menerima di sini mengandung arti menerima sepenuh hati. Jadi bukan setengah hati, apalagi enggak ada hati, pura-pura, enggak. Menerima dengan sepenuh hati. Jadi enggak ada yang bilang, saya terima kamu, tapi titik-titik ada syaratnya. Enggak. Saya terima kamu apa adanya. Dan penerimaan semacam ini yang menjadi dasar seseorang bisa melakukan hal baik dengan tulus. Seperti menolong sesama, memuji sesama, mengapresiasi, membangun, melayani dan sebagainya. Karena tanpa penerimaan dengan segenap hati, tidak akan ada perbuatan baik dengan ketulusan hati. Maka pertanyaan bagi setiap kita orang Kristen, kenapa saya harus menerima dengan sepenuh hati? Kenapa? Paulus mengatakan di ayat yang sama, Bapak Ibu, alasannya adalah sama seperti Kristus telah menerima kamu. Alasan kita menerima orang yang berbeda sama kita itu bukan supaya kita diberkati atau dapat untung. Tapi karena Tuhan sudah terlebih dahulu menerima kita yang berbeda dengan dia. Apa perbedaannya? Dia Tuhan, kita manusia. Dia pencipta, kita ciptaan. Dia kudus, kita najis. Dia benar, kita berdosa. Dia berkuasa, kita terbatas. Dan walaupun kita berbeda dengannya, dia tetap mau menerima kita. Dan meski kita berdosa di mata Allah, tapi karena kasihnya kita dibenarkan di dalam Kristus. Saudara, menerima orang lain dengan segenap hati, kita hanya bisa dilakukan ketika kita percaya dan mengalami kita sudah diterima Tuhan. Seluruh diri kita diterima Tuhan tanpa syarat. Maka pertanyaannya, apakah Bapak Saudara percaya bahwa telah diterima oleh Tuhan seluruhnya, segenap diri saudara, tanpa syarat? Setelah kita sadar, kita akan bersyukur sebab Yesus menerima kita tanpa syarat. Dan rasa syukur inilah yang akan jadi motivasi kita untuk menerima orang lain tanpa syarat juga. Dan penerimaan ini dilakukan dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Saudara, ketika manusia saling menerima satu sama lain, menerima tanpa syarat, saudara, ada suatu perbedaan yang terjadi antara Kristen dengan dunia. Orang dunia berkata, terimalah orang yang sama dengan kamu, yang beda kamu tendang. Itu. Mungkin mereka rasis juga. Tapi orang Kristen akan berkata, saya menerima perbedaan. Walau kita berbeda secara kondisi ekonomi, latar belakang keluarga, suku, kita setara, kita sama-sama manusia yang berdosa.
dan telah ditebus oleh Kristus. Kamu dan saya gak beda. Kamu dan saya tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kita sama-sama manusia berdosa yang telah ditebus Tuhan. Nah saudara, pada Perang Dunia Pertama di Desember 1914, pada Perang Dunia itu ada tentara Inggris dan juga Jerman yang sedang berperang di Parit, Belgia. Dan di malam Desember 24 itu di tengah keputusasaan perang, tentara Inggris mendengar tentara Jerman bernyanyikan lagu Malam Kudus. Ini situasi lagi perang. Bayangkan ketegangannya. Ada lagu Malam Kudus yang dinyanyikan. Kemudian perang itu berhenti. Tentara Inggris membalas dengan menyanyikan Malam Kudus versi Inggris. Dan tentara Jerman menyalakan lilin Malam Kudus. Di pagi 25 Desember, tentara Jerman mengangkat papan yang bertuliskan Selamat Natal. Dan mereka berani keluar dari Parit tanpa membawa senjata. Prajurit Inggris menyusul. Dan di medan pertempuran yang biasanya ada tembakan, perang gitu, kematian, kedua belah pihak bertemu di tengah. Mereka berjabat tangan, mereka bertukar kado, bahkan mereka main sepak bola. Masing-masing pasukan melakukan genjatan senjata tanpa ada komando dari siapapun. Saudara yang ngerti tentang kepolisian dan tentara, enggak sungguh menakutkan orang tuh melakukan sesuatu tanpa komando, tapi mereka melakukannya. Di tengah peperangan yang ada, apa yang menjadi alasan mereka melakukan genjatan senjata, menyanyikan lagu Malam Kudus bersama, bertukar kado? Apa alasannya? Apa alasan perdamaian di antara mereka? Alasannya adalah Natal, Kristus. Mereka mungkin berkata, oleh karena Kristus telah datang ke dunia, menebus dosa saya, menerima saya yang berdosa. Saya mengalami perdamaian oleh karena Kristus. Saya ingin orang lain merasakannya juga. Bahkan di dalam peperangan sekalipun. Kristus menjadi alasan mereka memberi dan menerima satu sama lain. Demikian juga kita, Bapak Ibu. Alasan kita menerima satu sama lain bukan karena kesamaan atau keuntungan. Atau karena mereka baik sama kita. Enggak, tapi karena Kristus. Kristus sudah mau menerima saya yang berdosa ini tanpa saya harus melakukan apa-apa. Maka saya juga mau belajar menerima orang lain tanpa mereka harus melakukan apa-apa sama saya. Saudara, memang lebih mudah untuk menerima orang yang sama kayak kita. Yang ngobrolnya nyambung, selera humornya sama, karakternya mirip-mirip. Ya dibandingkan orang yang beda gitu. Aduh, dia mah susah diajak pergi, gak nyambung. Aduh, mereka mah orang baru, gak cocok kumpul sama kita. Aduh, mereka mah kalangan high class, gak mungkin mereka mau kumpul sama kita. Aduh, dia mah masih muda, dia tahu apa. Aduh, opa mah udah tua, aneh, gak usah didengerin. Terus ada perbedaan. Konflik dalam perbedaan. Dan terkadang kita bisa jadi baik dan jahat sama orang yang berbeda. Kita baik kalau orangnya baik sama kita, menguntungkan kita. Kita jahat kalau orangnya merugikan kita, nggak respect sama kita, kurang pinter, dan lain sebagainya. Bahkan secara nggak sadar kita mulai berpikiran jahat. Yang awalnya menegur untuk kebaikan, lama-lama berubah menegur untuk menjatuhkan. Dicari kesalahannya supaya suatu saat bisa dijatuhkan. Ya depannya sih senyum ramah, selamat hari Minggu, tapi dalam hati kayak di sinetron-sinetron Bapak Ibu. Aduh, lihat aja tanggal mainnya. Akhirnya gereja menjadi medan pertempuran, perang dingin.
Jemaat gak nyaman, gak ada lagi kasih yang bisa dirasakan di gereja. Dan jika bukan gereja yang menjadi tempat orang bisa merasakan penerimaan kasih Tuhan, kemana lagi mereka harus pergi? Tempat mana yang lebih baik dibanding gereja yang bisa menawarkan budaya saling menerima satu sama lain? Saudara, saya juga terus belajar untuk menerima perbedaan. Dan hari ini kita sama-sama belajar, didorong Tuhan untuk menanggapi perbedaan yang benar sesuai mau Tuhan. Tuhan mau kita saling menerima dengan segenap hati. Karena Yesus sudah menerima kita terlebih dahulu. Kita butuh sadar dan percaya bahwa Yesus sudah menerima kita apa adanya. Dan kesadaran ini akan menolong kita untuk menerima orang lain juga. Tanpa kita sadar kalau Yesus sudah menerima kita terlebih dahulu, maka menerima orang lain hanya akan menjadi omongan doang, Bapak Ibu. Dan kita belajar menerima mereka yang berbeda cara pikir. Sekalipun berbeda dengan kita bukan berarti cara pikir kita lebih benar gitu. Boleh di next. Misal dalam pelayanan pendapat kita ditolak karena berbeda dengan mereka. Mari kita belajar berbesar hati untuk menerimanya. Yang mudah-mudah dengan inovasi dan kreativitasnya kita bisa kasih masukan untuk kemajuan gereja. Dan kalau yang senior nggak nangkep poin kita jelaskan dengan lebih jelas dan santun kepada mereka. Tujuannya agar mereka mengerti. Yang senior mohon izin jika boleh mendengar dan memahami masukan anak muda. Sekalipun Tuhan memilih Bapak Ibu menjadi pemimpin gereja, Tuhan tidak membiarkan Bapak Ibu untuk bekerja sendirian memikul tanggung jawab gereja. Tuhan memberikan anak muda untuk menolong Bapak Ibu. Mari kita mengingat juga bahwa tujuan kita sama-sama untuk melayani Tuhan. Walau berbeda bukan berarti kita musuh. Kita adalah rekan pelayanan. Yang kedua, mari kita menerima orang yang berbeda sukunya sama kita. Orang yang sudah mengalami Kristus tidak menilai keberhargaan diri seseorang, nilai diri seseorang berdasarkan ras mereka. Sebab mereka melihat semua manusia sama, setara, sama-sama orang berdosa, tapi di saat yang sama ditebus oleh Yesus Kristus. Jadi letak keberhargaan diri orang itu bukan dari ras, tapi dari karya Yesus di atas kayu salib. Yesus mati karena engkau berharga. Maka aku juga mau lihat engkau berharga di mataku. Jadi gak ada lagi orang yang merasa lebih tinggi, superior, atau lebih rendah, inferior, karena suku mereka. Enggak. Tapi mereka melihat semua berharga karena Kristus mati untuk mereka. Yang kedua, menerima mereka yang berbeda kondisi ekonomi karena berkat yang kita miliki adalah pemberian Allah. Saudara, berkat hanyalah bukti Allah menyediakan, Allah memberikan apa yang kita perlu. Bukan bukti kita berkenan kepada Allah. Karena perkenanan Allah yang kita terima, sekali lagi hanya melalui Yesus Kristus yang mau disalib untuk menebus dan mengampuni kita. Maka jika Allah memberkati kita dengan melimpah, itu bukan untuk kita nikmati sendiri, sebab Tuhan juga mengajarkan berikanlah, salurkanlah kepada yang membutuhkan sebagai satu gereja. Yang kedua, yang terakhir, yaitu mengampuni orang yang berbuat jahat. Saudara, satu tindakan jahat bisa menghancurkan sebuah hubungan, tetapi itu bukan akhir dari segalanya. Kristus telah mengajarkan pengampunan. Dan jika kita pelakunya, maka kita yang perlu meminta maaf. Orang yang telah menerima pengampunan dari Kristus akan secara genuine, tulus untuk meminta maaf kepada orang lain. Dan kalau kita korbannya, mari kita juga belajar mengampuni sama seperti Kristus telah mengampuni kita.
tanpa bermaksud membenarkan kejahatan mereka. Tapi kita juga perlu sadar bahwa kita juga manusia berdosa yang bisa melakukan hal yang sama jahatnya. Saudara, Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Seperti Allah yang mengasihi kita, musuhnya karena dosa. Dia memberikan Yesus Kristus sebagai anaknya yang tunggal. Dia yang kudus punya pilihan untuk tidak menebus kita manusia berdosa. Dia yang berkuasa punya pilihan untuk tidak menyelamatkan kita yang lemah terhadap dosa. Dia punya pilihan. Tapi apa yang dia pilih? Karena kasihnya, dia rela meninggalkan sorga, menjadi manusia, rela disiksa dan disalibkan untuk menebus kita. Supaya engkau dan saya yang lemah, yang berdosa, yang jahat, yang kotor, yang memberontak Allah, dapat disucikan, diampuni, ditebus. Dan bukan hanya itu, kita dapat diangkat menjadi anak-anak Allah. Saudara, bayangkan musuh saudara yang pernah melukai keluarga saudara, diangkat saudara menjadi anak saudara. Itu bukan hal yang mudah. Tapi Allah mau mengangkat kita menjadi anaknya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Ini bukan karena perbuatan kita saudara. Ini adalah anugerah Allah. Kita gak layak mendapatkan ini. Tapi Allah tetap memberi. Maka saat kita di luar Kristus dulu, kita akan berkata, dia berbeda dengan saya tidak akan menerima dia. Dia harus seperti saya, baru saya terima. Tapi sekarang saat kita di dalam Kristus, kita akan berkata, dia berbeda dengan saya. Oke, meski kita berbeda, saya tetap menerima engkau. Karena kita tetap manusia berdosa yang dikasihi dan ditebus Tuhan. Kita sama. Dan saya mau belajar menerima dia di dalam Kristus. Sama seperti Kristus telah menerima saya. Boleh di next. Saudara, waktu kecil saya suka main puzzle. Gitu. Mungkin saudara juga main sama anak atau sama cucu gitu ya. Dan permainan puzzle itu simple. Yaitu kita menyatukan kepingan puzzle yang ada. Dan kepingan puzzle itu punya perbedaannya. Ya, ada yang menonjol, ada yang bolong gitu. Dan kita berusaha untuk menyatukan sisi yang bolong dengan menonjol untuk mencapai satu gambar yang utuh. Boleh di next. Bayangkan dari beberapa keping puzzle yang berbeda-beda bisa menghasilkan satu gambar yang indah. Kepingan puzzle yang punya kekurangan dan kelebihannya menghasilkan satu gambar yang indah. Boleh di next lagi. Mungkin sama seperti puzzle yang menghasilkan keindahan. Perbedaan antar jemaat adalah salah satu keindahan dari Tuhan yang bisa kita terima dan syukuri. Perbedaan yang jika disatukan bisa menghasilkan komunitas Kristen yang indah. Sebuah gambaran surga yang Yesus ajarkan. Ya sama seperti main puzzle, butuh waktu ya Bapak Ibu menyatukan puzzle tuh nggak cepat gitu. Semakin banyak puzzle, semakin waktu yang diperlukan makin banyak gitu. Begitu juga dalam menyatukan jemaat. Makin banyak jemaat, makin banyak waktu yang diperlukan. Bahkan jemaat lebih dari puzzle. Kita lebih kompleks. Butuh lebih banyak tenaga untuk menyatukannya. Tapi jika berhasil disatukan, gereja akan berdampak bagi jemaat dan juga masyarakat. Dan proses penyatuan ini bukan saja tugas pemimpin gereja, tapi juga seluruh anggota jemaat. Setiap kita punya keinginan untuk bersatu dan menerima satu sama lain. Setiap kita perlu melakukan itu dengan suatu alasan yang jelas. Dan apa alasan kita Bapak Ibu? Karena Kristus telah menerima kita, maka kita mau menerima satu sama lain.
Mari kita minta Tuhan menolong kita dalam proses penerimaan, proses menerima orang lain. Dan semakin sulit, semakin menantang kita menerima orang itu, kita semakin butuh pertolongan Roh Kudus. Dan biarlah lewat kesatuan jemaat Theophila, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami mengingat karya salib-Mu, Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah manusia berdosa yang menerima anugerah Tuhan untuk diselamatkan, untuk dibenarkan dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Engkau yang mau mati buat kami dan menerima kami apa adanya meskipun kami najis dan berdosa. Tapi kasih-Mu menutupi itu semua. Dan biarlah Tuhan sebagai seorang yang telah menerima karya salib-Mu, kami boleh menjadi pribadi yang belajar menerima orang lain apa adanya. Dan biarlah kasih-Mu yang menolong kami untuk mengasihi orang lain. Untuk hadir buat orang yang bahkan buat kami sulit untuk diterima. Tapi biarlah kami boleh mengingat Injil, kabar baik bahwa Engkau menerima kami apa adanya. Dan untuk kami bisa diterima sebagai anak Allah, Engkau rela mati, disalibkan untuk kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah setiap kami boleh belajar sebagai satu gereja, sebagai satu jemaat untuk menerima satu sama yang lain. Perbedaan tidak menghalangi proses penyatuan, tapi menjadi kekuatan, menjadi kesempatan untuk kami bersatu sebagai satu tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.